Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizal di channel saya. Kali ini saya tetap akan membahas tentang Pinet Uang karena apa? Karena masih banyak masyarakat-masyarakat yang belum tersadarkan tentang kejanggalan-kejanggalan Pinet Uang ini. Mereka tetap saja percaya bahwasanya ke depannya Bitcoin yang mereka tambang di aplikasi Pinet Uang ini akan benar-benar bernilai dan memiliki value yang tinggi, bahkan akan menyanyi Bitcoin yang sekarang Bitcoin nilainya itu udah mencapai sekitar 300 jutaan lebih. Dan mereka tetap berharap bahwasanya Bitcoin ini akan bernilai per pinnya itu sampai dengan 4 miliar rupiah sesuai dengan konsensus global katanya. Tapi entah bagaimana, entah dari mana mereka mendapatkan informasi yang seperti itu. Tapi yang saya lihat dari Facebook, dari YouTube yang membahas tentang Bitcoin, terutama pionir-pionir itu yang membuat channel khusus untuk membahas Bitcoin ini, mereka hanya mendapatkan informasi sesama pionirnya saja. Apalagi pionir yang mereka tahu itu, apalagi pionir yang mereka anggap itu adalah informasi yang valid dan benar, tidak jelas identitasnya. Nah, dari sini sudah jelas kalau mereka-mereka yang percaya dan yakin dengan nilai value Bitcoin ke depannya, ini hanya mengandalkan informasi yang tidak jelas, tentunya kan. Karena apa? Si informasi itu masih ke tahap masih berdasarkan katanya. Katanya inilah, katanya itulah, katanya orang Indonesia yang tinggal di Cina selama berapa tahun lah. Dan kabar-kabarnya saya telah melihat di video YouTube seorang pionir. Dia mengatakan akan dia mengatakan bahwasanya pionir ini akan open mainnet di tanggal 31 September. Lalu saya cek tanggalnya otomatis kan. Dan ternyata tidak ada tanggal 31 September. Itu 30 September tahun kapan? Atau 30 September tahun berapa yang akan datang? Mungkin kalau misalnya mungkin 30 September di alam lain. Jadi seperti itu saja sudah jelas. Mengapa saya mencari-cari informasi seperti itu? Karena mungkin saja dari beberapa pionir memiliki informasi yang memang valid dan kredibel. Tapi nyatanya yang saya dapatkan adalah informasi yang bersumber dari katanya. Jadi mungkin dari informasi itu cukup untuk mendingin-dinginkan atau membuat para pionir-pionir atau penambang di P-Network ini membuat mereka tenang dan tetap percaya kalau Bitcoin ini akan memiliki value yang sangat tinggi ke depannya. Bitcoin ini belum open mainnet dan mereka menggembar-gemborkan bahwa kalau Bitcoin ini open mainnet itu sudah langsung memiliki value yang sangat tinggi. Kalau misalnya kita pikirkan, kebanyakan para pionir menganalogikan Bitcoin ini seperti Bitcoin. Kalau misalnya mereka tahu sejarah Bitcoin itu seperti apa, maka iming-iming konsensus global yang menilai value Bitcoin ini di atas 4 miliar. Ini berbanding kebalik dengan analogi yang mereka bangga-banggakan itu. Padahal dulu Bitcoin ini kali untuk transaksi dan bisa buat transaksi itu butuh 10.000 Bitcoin. 10.000 Bitcoin hanya untuk membeli pizza saja. Tentu saja itu harga yang sangat berbanding kebalik dengan apa yang diharapkan para pionir Bitcoin ini. Tapi sayang sekali nyatanya orang yang sudah fanatik dan saking yakinnya itu udah di satu tingkat di bawahnya keyakinan agama mereka. Jadi saya takut ya. Kenapa saya juga membuat video ini? Sebenarnya dari video-video kemarin saya sudah berbicara dengan halus, berbicara dengan sopan dan hormat kepada teman-teman dan para pionir untuk menyaring sebuah informasi dengan akal sehat. Tentu saja kalau misalnya kita menyaring informasi dengan akal sehat dan berpikir kritis, itu akan mendapatkan hasil yang akan lebih baik. Tapi nyatanya akal sehat itu kalah dengan ego dan keyakinan mereka. Entah mereka itu takut karena harapan mereka akan hangus jika percaya informasi yang benar oleh orang-orang yang sudah memberikan informasi itu. Tapi memang susah untuk meyakinkan orang-orang yang sudah terdoktrin dengan iklan, padahal iklannya itu hanya memberikan kehaluan. Pada dinalar secara logika juga itu tidak mungkin soalnya. Itu tidak mungkin. Dari kebohongan pertama yang katanya Bitcoin ini adalah
menjadi sebuah evolusi di cryptocurrency yang bisa menambang menggunakan handphone, mencet dan mengklik layar HP kalian akan mendapat koin yang satu koinnya bernilai 4 miliar. Wah, itu kalau misalnya memang beneran itu sangat luar biasa. Jadi kalau memang beneran ini open mainnet dan memiliki value yang segitu yang keluarkan para pionir, saya akan mengklarifikasi dan meminta maaf yang karena telah memberikan informasi yang salah seperti itu. Tapi itu jika open mainnet dan memiliki value yang besar. Dan lagi di salah satu channel itu mengatakan akan ada marketplace yang transaksi jual belinya menggunakan Bitcoin. Ini isu yang lagi hangat-hangatnya di dunia network. Jadi kita bisa menukarkan di e-commerce atau marketplace, salah satu marketplace yang di sana para pionir bisa menukarkan koin-koin mereka yang sudah ditambah. Selama beberapa tahun itu akan bisa digunakan untuk membeli barang yang ada di marketplace Bitcoin ini. Namun kata si channel ini juga nggak tahu dapat sumber dari mana, entah itu sumber-sumber yang terpercaya atau tidak. Tapi intinya di sana juga katanya katanya opening marketplace itu sekitar tanggal 31 September. Sekitar tanggal 31 September. Kalau tahun ini nggak ada 31 September, nggak tahu tahun kapan, saya juga kurang tahu. Belum saya cek di tanggalan. Yang saya tahu bulan ini hanya sampai 30 September. Jadi mungkin terus ada beberapa channel lagi yang membahas hal-hal yang mengiming-iming atau menenang-menangkan para pionir. Dan mereka juga hanya men-screenshot layar atau mengangan-angankan, terus dasar mereka hanya berdasarkan katanya, sedangkan katanya itu kata siapa tidak tahu, tidak ada identitas yang memberikan informasi langsung kepada beliau. Jadi susah sekali untuk dipercaya hal-hal yang seperti itu. Jadi saya hanya mengingatkan kepada teman-teman untuk menyiapkan mental kalian. Kalau misalnya memang Bitcoin ini benar-benar open mainnet, ya jangan FOMO lah. Tolong dimanfaatkan, satu koin dimanfaatkan untuk hal kebaikan. Tapi kalau misalnya memang diundur lagi, katanya mau pengembangan lagi, ya mohon bersabar saja, pokoknya kuatkan mental saja ya guys. Ya walaupun memang gratisan, cuman kalau teman-teman memiliki harapan yang tinggi terhadap P-Network ini, itu akan sangat bahaya. Soalnya P-Network ini dan pemain-pemainnya dan pionir-pionirnya ini kalau dilihat dapat menimbulkan resiko kerugian kita. Jadi kalau misalnya memang ada orang yang sangat fanatik sekali dan percaya ini kalau Bitcoin ini akan bernilai tinggi nih besok ke depannya gitu. Mau nggak mau saya harus mencari Bitcoin yang banyak sekali dari orang-orang, entah itu dengan cara apa gitu. Terus satu lagi, saya mau menukarkan barter gitu. Terus pionir yang satunya nih, satu komunitas ini menjual Bitcoin dia atau katanya barter, konsepnya barter, tapi itu udah beda pemahaman. Barternya saya tidak tahu, definisi barter dari para pionir ini saya tidak tahu seperti apa. Di video sebelumnya saya juga jelaskan kalau barter itu seperti apa, barter yang sah dan benar itu seperti apa gitu. Ya kalau misalnya memang orang fanatik ingin mengumpulkan koin sebanyak-banyaknya yang berharap di kemudian hari, kemudian tahun atau kemudian abad akan memiliki value yang sangat tinggi sesuai dengan konsensus sekarang, itu akan merelakan barang-barang yang sekarang ini ditukarkan dengan Bitcoin. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, siapa yang bakal tanggung jawab? Mungkin menyalahkan pemerintah. Kenapa pemerintah tidak langsung memblokir saja situs-situs seperti ini, aplikasi-aplikasi seperti ini, malah berseliweran di Google Play Store yang bisa di-download ke semua orang? Itu kan hal yang akan bisa terjadi guys. Jadi saya membahas seperti ini juga ingin meminimalisir resiko yang seperti itu. Jadi buat kalian, kalau memang kalian tetap akan menjadi pionir atau penambang-penambang di P-Network, ya jangan sampai barang kalian yang sudah nyata adanya malah ditukarkan dengan Bitcoin yang jelas-jelas tidak ada nilai dan fungsinya. Ya seperti itu di video kali ini.
Saya hanya bisa mewanti-wanti saja. Jadi kalau misalnya kalian memang protes, wah ini mas bocah omongannya tidak mendasar, tidak memiliki data-data, hanya menyinyir saja gitu. Terus mainnya kurang jauh lah. Terus eh lebih pintar dari si pendiri lah, ya jelas lah. Lebih pintar dari si pendiri, orang pendiri saja sudah bisa menipu sekian juta orang. Saya tidak bisa, bos. Maaf, saya tidak bisa. Lagian kalau bisa juga saya tidak akan lakukan. Karena itu sudah hoak terbesar dan akan menjadi amal jariah saya. Yang namanya hubungan sama manusia itu susah untuk dimaafkan. Tapi kalau hubungan sama Tuhan itu sedikit ada harapan dan lebih mudah daripada menyelesaikan masalah dengan manusia. Jadi saya tidak akan seperti itu. Ya saya mengakui kalau memang saya tidak pintar sepintar pendiri Pico yang namanya Nicholas Kokalis itu. Saya tidak sepintar dia, bos. Dia kuliah di Stanford, saya hanya kuliah di dalam negeri saja gitu. Jadi jangan bandingkan kepintaran saya dan itu. Saya hanya menyampaikan informasi yang saya pahami. Lagian menurut saya informasi yang saya pahami itu lebih logis daripada informasi-informasi yang diberikan para pionir di kanal-kanal YouTube lain. Soalnya mereka hanya meng-share screen saja, terus berbicara, terus menenang-nenangkan para pionir agar tetap menambah, tetap mengharapkan dan berharap, tetap yakin kalau Bitcoin ini memiliki value yang besar nantinya. Sabar saja, jangan ditukarkan barang, jangan ditukarkan ini, jangan mau pokoknya gitu. Ya saya lebih bodoh dari pendirinya, cuman ya itu saya sadar diri saja lah. Cuman kalau misalnya untuk percaya kepada Bitcoin, untuk percaya pada pionir-pionir yang memberikan informasi yang tidak kredibel menurut saya guys, karena saya masih menggunakan akal sehat dan hati nurani saya. Kalau memang saya tidak menggunakan akal sehat dan hati nurani saya mungkin akan terjebak dalam hal itu. Kalau memang tidak terjebak, saya akan membodoh-bodohi atau menganggap kalian, wah ini para pionir bodoh sekali, kenapa percaya seperti ini. Hanya diberikan angin surga saja mereka sudah percaya dan yakin bahwasanya ini benar-benar ada dan benar-benar nyata. Entah kapan tapi nyatanya saya tidak tahu gitu. Pokoknya janganlah. Semakin berkembangnya teknologi, tolong dimanfaatkan. Kalian bisa mencari informasi yang lebih jelas. Kalian bisa memanfaatkan itu semua dengan baik. Terus, oh ya tambah satu lagi ya. Ini saya bisa berbicara seperti ini karena saya juga mempunyai seorang trader dan juga mengenal dengan apa namanya cryptocurrency yang memiliki banyak jenis. Cryptocurrency kan para pionir pasti sudah paham ya. Jenis-jenis cryptocurrency itu memiliki 1.600 lebih dan 80-90%-nya itu tidak memiliki nilai yang begitu tinggi. Hanya koin-koin tertentu seperti Bitcoin, Ethereum, Binance itu yang sudah jelas memiliki nilai tinggi. Dan konyolnya para pionir ini, para penambang ini menganggap Bitcoin ini kalau udah open mainnet akan mengalahi mereka semua, akan mengevolusi cryptocurrency. Wah benar luar biasa pokoknya. Ya seperti itulah kenyataannya di zaman sekarang, di era seperti ini. Banyak orang awam yang tergiur dengan hal-hal yang sifatnya khayal, yang sifatnya kayak di alam lain gitu. Ya mungkin cukup sekian dari saya bisa saya sampaikan dulu, mungkin seperti itu dulu lah untuk menanggapi teman-teman yang berkomentar di channel saya. Tolong kalau besok-besok kalau berkomentar ya langsung siapkan data-data yang kiranya kalian bisa bandingkan atau yang kalian kiranya bisa bagikan bahwasanya P-Network ini tidak benar berbohong, asal data itu memang valid, sumber media yang terpercaya, yang tidak dibuat-buat gitu. Terserah kalian, yang penting kalau memang kalian para pionir yang katanya ini memiliki keyakinan dan tekad yang besar dan memiliki hati nurani dan tetap menggunakan akal sehat kalian tidak akan mungkin hanya mencaci maki saja, menjelek-jelekan saja, tapi kalian juga memberikan informasi yang kiranya informasi itu memang bersangkutan dengan keyakinan Anda.
Jadi mungkin cukup segitu pendapat yang bisa saya sampaikan hari ini. Cukup sekian. Salam.